Kristen percaya enggak? Enggak. Untuk kami juga dong, bukan cuma Israel doang. Salah kau Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Percaya enggak umat Islam? Percaya. Orang Kristen, enggak dong, kau kan Tuhan. Masa enggak bisa? Kau ada Yesus. Jadi Kristen selalu membantah Yesus ini. Kenapa? Karena sejatinya Yesus yang mereka ikuti itu tadi. Agnostos Theos yang Paulus jual kepada orang-orang Athena di dalam Kisah para Rasul 17, nomor 21, 22, 23. Nah, kemudian ketika dikatakan begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan kemudian anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, Yesus itu ketika dia datang di tengah-tengah kaumnya, kenapa dia menjadi anugerah bagi dunia? Karena dia mengajarkan kepada kaumnya, "Hei Bani Israel," Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. "Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya." Masih banyak loh, masih banyak yang belum diajarkan Yesus, yang pada zaman itu belum mampu untuk ditanggung oleh orang-orang Yahudi. Artinya ada ajaran yang kelak datang, yang mana ajaran itu ketika didudukkan di abad pertama tidak akan sanggup orang lakukan. Nah, yang akan menjadi tolak ukurnya adalah Kristen dan juga Islam. Kira-kira ajaran di Kristen yang tidak bisa ditanggung di abad pertama oleh orang Yahudi itu apa? Semuanya bisa. Nggak ada yang berat. Makan babi. Berat nggak? Enggak. Katanya di Matius 15 murid-murid makan babi katanya. Lalu apa? Ibadah minggu. Apa beratnya? Malah meringankan. Karena kalau hari Sabat tidak boleh ngapa-ngapain, tidak boleh ada kehidupan. Nah, sedangkan hari Minggu berpesta pora, nyanyi-nyanyi, ke mall, bisa, gampang. Apalagi Natalan. Oh, itu juga pesta-pesta dalam orang Yahudi. Lalu apa yang berat? Puasa 40 hari 40 kan sudah dilakukan Yesus pada saat itu. Yang maksud Yesus adalah masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Yohanes 16 nomor 12. Tapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kamu segala sesuatunya tentang penghakiman, hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Nah, ternyata ada yang akan diutus, seorang penghibur lain, yang akan mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan kemudian oleh angkatan Yesus. Apa itu? Misalnya, haji. Itu. Apalagi? Puasa. Apalagi tentang berubahnya syariat-syariat tentang haid. Apalagi bahwa keselamatan bukan lagi dari Yahudi, tapi diambil dari mereka. Ada masa di mana kamu tidak akan menyembah lagi di gunung ini, tetapi kerajaan Bapa akan diambil daripadamu. Sanggup gak? Nggak sanggup. Faktanya, berdiri nggak kerajaan di luar mereka yang diambil? Berdiri. Bangsa Arab 1400 tahun kerajaannya sampai hari ini, semakin hari semakin bercahaya. Bisa nggak mereka terima? Nggak bisa. Itu fakta. Berarti hal-hal yang belum bisa diajarkan oleh Yesus pada zaman itu, dan karena disebabkan muridnya belum sanggup menanggungnya, itu adalah dinul Islam. Maka dikatakan begitu besar kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena Yesus diutus kepada Bani Israel untuk memberikan tanda-tanda, simbol-simbol, kode-kode alam kepada Bani Israel, bahwa ada masa di mana ajaran akan diambil, kerajaan Tuhan akan diambil daripadanya. Makanya dikatakan dalam Matius 23, ada aku rindu kemudian untuk mengumpulkan kalian, wahai Yerusalem, Yerusalem, tetapi kamu tidak mau mendengarkan aku. Maka apa kata Yesus? Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan akan menjadi sunyi. Itu terbukti nggak sampai hari ini? Terbukti. Rumahmu ini akan ditinggalkan, akan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sunyi, menjadi sunyi sampai hari ini, yang ada hanya peperangan di sana. Kerajaan Tuhan akan diberikan kepada satu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Apa buah kerajaan? Pertama, sujud. Kerajaan Elohim memerintahkan kemudian orang-orang yang ada kerajaannya sujud. Yesaya 66 nomor 23. Sabat menjadi sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, akan tetapi seluruh manusia akan datang kepadaku untuk sujud di hadapanku. Kerajaan siapa yang melanjutkan buahnya? Islam. Apalagi puasa, apalagi sholat, sujud, semua sunat, haramkan babi dan seterusnya. Buah-buah kerajaan itu diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Itu di mana? Agama Islam. Makanya Yesus dikatakan begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkannya supaya orang yang percaya
tidak binasa melainkan perlu hidup yang kekal. Kami percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah utusan Tuhan yang datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel, lahir tanpa ayah, mengajarkan hikmat Injil dan Torah agar Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi kami tidak percaya kalau Yesus itu mati untuk nebus dosa-dosa orang Roma dan orang Yunani. Sekira begitu, Bung. Sorry, kepanjangan. Silakan. Baik. Tadi Bang Suma mengatakan bahwa